Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang analisis risiko logam berat pada ikan dan kerang di Teluk Jakarta. Kami beranggotakan saya sendiri, Nurul Mafirul Syukhori, Sirhat Bisage, dan Isanul Hamdi Umahuk. Kami di sini akan menjelaskan tentang 4 komponen, yaitu identifikasi hazard, transportasi hazard, karakteristik hazard, dan manajemen hazard. Yang pertama, identifikasi hazard. Perairan di Teluk Jakarta telah lama diperhatikan karena diduga mengandung logam berat pada perairan dan biota laut lainnya. Menurut penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa logam berat telah terakumulasi pada ikan dan kerang di Teluk Jakarta. Terdapat 10 jenis ikan dan kerang yang diidentifikasi untuk yaitu ikan kembung, milkfish, frigate tuna, udang, cumi, bawal laut, kerang hijau, ikan tenggiri, ikan kroker, dan ikan belunak. Logam berat yang ditemukan diduga berasal dari limbah cair yang tidak diolah dengan baik dan kemudian dibuang ke badan sungai, ke badan air, kemudian run off dari perkotaan dan aliran sungai dan kanal yang tercemar. Selanjutnya, logam berat yang ditemukan yaitu adalah arsenik sebesar 0,68 mg per kilogram, kemudian timbal sebesar 0,161 mg per kilogram, dan juga kadmium sebesar 0,012 mg per kilogram. Karena Teluk Jakarta telah tercemar oleh logam berat, maka logam berat tersebut dapat memberikan efek samping terhadap lingkungan dan organisme laut yang dicemarinya, yaitu seperti merusak organisme laut seperti ikan, kerang, dan terumbu karang yang berada di Teluk Jakarta. Kemudian dapat menurunkan kualitas air di Teluk Jakarta, risiko ikan dan kerang mengandung logam berat menjadi tinggi, logam berat dapat terakumulasi pada sedimen dan biota laut yang lainnya, kemudian dapat terjadi kematian massal ikan di Teluk Jakarta. Selanjutnya, apabila ikan yang tercemar tersebut dimakan oleh manusia, maka logam berat akan berpindah ke manusia dan juga mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya terdapat efek terhadap manusia. Dari ketiga jenis logam berat tersebut, yang pertama adalah arsenik. Apabila arsenik di dalam jangka panjang atau dosis yang besar dapat meningkatkan risiko terkena kanker, yaitu seperti kanker paru-paru, kanker kulit, kanker prostat, kandung kemih, dan juga kanker hati. Hal ini diduga karena terjadi karena efek beracun arsenik pada sel tubuh. Kemudian timbal, keracunan kadar timbal yang tinggi menyebabkan tanda-tanda ensefalopati atau kondisi ditandai dengan pembengkakan otak, kemudian peningkatan tekanan di dalam tengkorak, kemudian delirium, yaitu gangguan mental yang ditandai oleh halusinasi, koma, kejang, serta sakit kepala. Kemudian yang terakhir ada kadmium. Kadmium mempunyai efek buruk terhadap lingkungan dan juga manusia karena dapat mengakibatkan kanker payudara, gangguan pernafasan, gagal ginjal, serta menyebabkan kematian. Kemudian terdapat hazard calculation yang dilakukan pada penelitian ini. Jumlah sampel dan berat sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebesar 10 jenis sampel, 10 jenis sampel ikan dan kerang, dengan jumlah sampel yang paling banyak adalah green mussels atau kerang hijau dengan berat sampel sebesar 33 sampai 48 gram. Berat sampel tergantung pada kondisi sampel sendiri. Selanjutnya terdapat hasil perhitungan konsentrasi pada 10 jenis ikan dan kerang yang berada di Teluk Jakarta. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kadmium paling besar dimiliki oleh frigate tuna dan juga milkfish, sementara untuk kandungan timbal paling besar berada pada milkfish dan kandungan arsenik paling besar terkandung pada frigate tuna. Selanjutnya terdapat perhitungan estimasi daily intake pada adult atau pada manusia dewasa dengan satuan miligram per kilogram per day dari 10 jenis ikan dan kerang yang diuji dan juga dari 3 jenis logam berat yang ada di Teluk Jakarta. Selanjutnya, transportasi hazard.
Proses transport logam berat yang terkandung dalam Teluk Jakarta berasal dari sungai dan kanal yang tercemar, runoff, dan juga sisa limbah cair yang tidak diolah secara baik dan benar. Selanjutnya, dari ketiga sumber tersebut, eh, sumber tersebut akan menuju ke Teluk Jakarta. Kemudian terjadi proses dispersi, yaitu proses turbulent diffusion, yaitu di mana pergerakan kontaminan disebabkan oleh pergerakan dalam media. Dalam kasus ini media adalah sungai. Kemudian oleh sebab itu perairan Teluk Jakarta akan mengandung logam berat, kemudian akan terjadi bioakumulasi pada ikan dan kerang, dan selanjutnya apabila ikan dan kerang dimakan oleh manusia, maka logam berat tersebut akan berpindah ke manusia. Selanjutnya karakteristik hazard. Karakteristik hazard. Berikut ini butir. Itu arsenik dulu. Arsenik merupakan logam yang serbaguna banyak senyawa dengan unsur lain. Memiliki simbol atom AS dengan nomor atom 33. Padat pada temperatur ruang dengan densitas 5,77 gram per cm kubik. Titik didih 603 derajat dan meleleh pada suhu 817 derajat. Secara kimiawi, karakteristiknya serupa dengan fosfor. Terus dengan zat landasan arsenik ditemukan dalam dua bentuk padat yang berwarna kuning dan metalik dengan berat macam 1,97 dan 5,73. Lanjut ke timbal. Bisa disebut dengan timah hitam. Dalam bahasa ilmiahnya adalah plumbum. Timah merupakan logam yang punya 4 bentuk isotop berwarna kebiru-biruan atau abu-abu. Keperakan dengan titik leleh pada 307,5 derajat Celcius dan titik didih pada 1740 derajat Celcius di atmosfer. Timbal termasuk ke dalam kelompok logam berat golongan 4A di dalam sistem periodik unsur kimia. Timbal mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2, berbentuk padat pada suhu kamar dan memiliki berat jenis sebesar 11,4 liter. Lanjut, kadmium, logam berwarna putih perak, lunak, gelap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi, serta menghasilkan kadmium oksida bila dipanaskan. Umumnya terdapat dalam kombinasi dengan klor atau belerang. Kadmium membentuk CD2+ yang bersifat tidak stabil. Jadi memiliki nomor atom 40, berat atom 112,4, titik leleh 301 derajat Celcius, titik didih 767 derajat Celcius dan memiliki massa jenis 8,65 gram per cm kubik. Logam kadmium memiliki karakteristik berwarna putih keperakan seperti logam aluminium, tahan panas, tahan terhadap korosi. Lanjut. Manajemen hazardnya. Lanjut. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi kandungan logam berat di Teluk Jakarta dan juga efek yang disebabkan adalah mengolah limbah cair terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan sungai agar sesuai dengan baku mutu air limbah. Yang kedua, tidak membuang sampah di badan air seperti sungai maupun pantai. Yang ketiga, tidak memakan ikan atau kerang yang berasal dari Teluk Jakarta atau lokasi yang terkontaminasi logam berat. Yang keempat, mengedukasi masyarakat tentang bahayanya logam berat akibat dari buang sampah sembarangan. Lanjut. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.